Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zara Nurfianti. Di sini saya akan mengangkat masalah mengenai penyebaran COVID-19 di lingkungan Villa Balaraja, khususnya RT 1. Tahukah kamu COVID-19? COVID-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang ditemukan pada Desember 2019. Awal penyebarannya di negara Tiongkok, tepatnya di Wuhan, yang hingga kini coronavirus ini sudah menyebar di seluruh dunia. Apakah COVID-19 sangat berbahaya? Tentu sangat berbahaya. Nah, sehingga kita harus tahu nih gejala umum dari COVID-19. Yang pertama yaitu ada demam. Demam tinggi di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua yaitu batuk kering, dan yang ketiga rasa lelah. Adapun yang mengalami kehilangan indera perasanya bahkan indera penciumannya. Nah, setelah kita mengetahui gejala-gejala umum dari COVID-19, kita harus nih memantau diri kita apakah kita mengidap gejala-gejala tersebut atau tidak. Jika kita mengidap gejala umum yang COVID-19, kita bisa langsung menuju ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Apalagi jika coronavirus ini menyebar kepada orang yang berusia lanjut atau bahkan memiliki penyakit bawaan, sehingga hal ini bisa berisiko lebih tinggi kepada orang tersebut. Hingga kini COVID-19 memunculkan varian baru, yaitu ada 3 varian. Yang pertama yaitu varian Alpha, yang kedua varian Beta, dan yang ketiga yaitu ada varian Delta. Nah, varian Alpha ini ditemukan pertama kali di negara Inggris. Yang kedua yaitu varian Beta ditemukan di negara Afrika, dan yang ketiga yaitu varian Delta ini ditemukan pertama kali di negara India. Nah, gejala umum dari varian Delta ini yang pertama sakit kepala yang disertai dengan sakit tenggorokan, pilek hingga demam. Sehingga kita benar-benar harus memecahkan dari masalah COVID-19 ini. Dengan cara apa sih? Yaitu dengan cara kita dapat melakukan pencegahan untuk menghindari penyebaran dari virus corona ini. Sehingga bagaimana sih caranya? Langsung aja simak baik-baik dari wawancara yang saya lakukan dengan Bu RT. Dengan RT 1 ini pernah ada yang terpapar COVID-19? Waktu itu pernah ada, tapi disebabkan karena dia itu habis bepergian jauh dan terpaparnya itu bukan karena mereka berkerumun di lingkungan RT sini, warga sini. Terus ada bantuan-bantuan tidak yang diberikan untuk orang yang terkena COVID-19? Kalau untuk bantuan sepertinya tidak ada. Jadi dari pemerintah itu tidak ada bantuan sama sekali untuk warga yang terkena COVID itu. Kemudian tahu nih ada yang terpapar COVID, kemudian apa sih pencegahan yang harus dilakukan agar dapat menghindari penyebaran COVID-19 di lingkungan RT? Biasanya kan dengan cara 3M, kalau sekarang itu kan ada 5M ya. Yang pertama itu mencuci tangan, pokoknya habis bepergian apapun, pokoknya kalau kita habis menyentuh benda kotor gitu, kita harus segera melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kalau enggak kita pakai hand sanitizer. Terus jangan lupa kita selalu memakai masker jika bepergian keluar rumah, untuk menghindari kontak langsung dengan si penderita gitu. Maksudnya yang punya sakit, kalau kita merasa kita nggak enak badan ya udahlah, cukup di rumah aja, nggak usah kita kemana-mana gitu. Terusannya dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter atau 2 meter ya. Dan juga itu kita harus melakukan kayak makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum vitamin seperti itu. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang sehat itu ya kita ya bersih rumah aja lah gitu. Ya mungkin cara seperti itu. Kemudian ada nggak yang ingin disampaikan mengenai motivasi untuk warga di lingkungan satu bahkan di masyarakat luas agar mau mengikuti pencegahan dari COVID-19? Ya pesan-pesannya itu aja ya, mungkin sama ya seperti yang pemerintah lakukan. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan juga kita selalu jaga jarak lah, jangan berkerumun terlebih dahulu, karena ya kita kan nggak tahu namanya
orang itu kan kita nggak tahu maksudnya dia itu kena COVID apa enggak, kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya kayak makan minum juga jangan sampai berbarengan lah, walaupun itu teman, walaupun itu pokoknya jangan sampai satu gelas bareng gitu. Itu kan yang cepet ini apa namanya, terus bersentuhan juga iya. Terus hanya kalau misalnya kita ngerasakan kita kotor, jangan sampai menyentuh muka, terutama area mata, hidung dan mulut gitu. Itu aja. Terima kasih Bu. Iya. Setelah kita menyimak video dari wawancara yang saya lakukan dengan Bu RT, saya langsung menuju ke salah satu penjahit di RT 1 mengenai apakah di RT 1 ini sudah menerapkan protokol kesehatan atau belum. Nah, langsung saja simak baik-baik wawancara saya dengan narasumber. Ibu namanya siapa? Saya dengan Ibu Santi. Oh, Ibu Santi. Sebelumnya Ibu pernah tahu bahwa di lingkungan RT 1 ini pernah ada yang terpapar COVID-19? Ya, pernah ada satu orang beberapa bulan yang lalu pernah terpapar COVID. Itu karena suaminya kan kerja keluar kota, sedangkan dia sih ibu rumah tangga. Terus jadi mungkin dari penyebabnya di situ sih. Terus habis itu langsung dibawa ke rumah sakit, berobat di sono selama kurang lebih 1 mingguan. Terus sebagai tukang penjahit, apakah orang yang datang ke sini itu sudah mematuhi protokol kesehatan, Bu? Alhamdulillahnya sih rata-rata pada pakai masker. Terus kalau kesini juga jaga jarak. Tapi kan kesini juga sebentar kan, paling nganterin bahan, masalahnya apa, langsung pulang. Baik Ibu, terima kasih. Setelah kita menyimak dari wawancara tersebut, dapat kita simpulkan bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang menular yang sangat berbahaya, sehingga kita perlu adanya pencegahan untuk menghindari dari COVID-19 ini. Ternyata di lingkungan RT 1 pernah ada yang terkena COVID-19. Nah, dikarenakan ia telah bepergian jauh dan saat pulang ternyata ia positif COVID-19. Kemudian ia langsung dilarikan di rumah sakit dengan diisolasi selama 14 hari. Sehingga kita harus menerapkan suatu protokol kesehatan, yaitu ada 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Bahkan sekarang sudah ada 5M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Kita juga harus menerapkan pola hidup sehat. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara makan makanan bergizi, dan membersihkan rumah. Kenapa sih kok membersihkan rumah? Karena dengan membersihkan rumah kita juga bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Sehingga kita sudah makan makanan bergizi, membersihkan rumah juga perlu. Begitulah dari permasalahan yang ada di lingkungan RT 1 dan cara mengatasi permasalahannya, yaitu dengan cara mengurangi mobilitas dan menerapkan 5M tadi. Nah, sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Ikman atas pemberian tugas UAS ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.